Selamat pagi sahabat channel Cahaya Islami. Seperti biasa, menemani ngopi pagi Anda, kami akan kembali membawa Anda melihat bukti fakta kontradiksi Alkitab yang konon katanya dari Tuhan. Bahkan, ada yang bilang penulis ayat Alkitab dibimbing oleh Roh Kudus, tidak asal nulis begitu saja, sehingga tidak mungkin saling kontradiksi, baik itu cerita atau kisah dan nama orang di dalamnya. Namun, benarkah demikian? Sekali lagi ini adalah fakta, bukan asumsi, apalagi sebuah fitnah. Saya akan membawa Anda pada sebuah kisah yang terdapat dalam Alkitab, yaitu seorang istri Daud yang bernama Mikal, putri kedua Raja Saul, abang sulungnya bernama Yonatan. Tapi bukan Yonatan Andar ya. Beliau mah pakar Ibrani. Oke, Yonatan, abangnya Mikal ini adalah sahabat karib Daud. Pada awalnya, Daud mau dinikahkan dengan anak Saul yang bernama Merab. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab kepada Daud, justru Saul malah memberikannya kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul yang kedua, jatuh cinta pada Daud. Ketika hal itu diberitahukan pada Saul, maka ia pun menyetujuinya dan menikahkan Daud dengan Mikal. Nah, setelah sahabat mengetahui sosok Mikal binti Saul ini, sekarang kita masuki bagian kontradiksinya. Pada pasal 2 Samuel 6, di sana diceritakan bahwa sampai meninggal dunia, Mikal binti Saul tidak pernah mempunyai anak seorang pun. Anda bisa lihat di 2 Samuel 6 ayat 23. Di sini tertulis jelas bahwa Mikal binti Saul tidak pernah mempunyai anak. Begitu juga menurut terjemahan dari King James Version, yang mengatakan Michal the daughter of Saul had no children. Jadi sama-sama mengatakan bahwa Mikal binti Saul tidak memiliki anak seorang pun. Namun anehnya justru dalam 2 Samuel 21 ayat 8, Mikal binti Saul dikatakan memiliki 5 orang anak. Coba cek ayatnya, 2 Samuel 21 ayat 8 menurut King James Version. Nah, Anda bisa lihat, dikatakan, and the 5 sons of Michal the daughter of Saul, dan 5 putri Mikal binti Saul. Dengan demikian, 2 Samuel 6:23 kontradiksi dengan 2 Samuel 21 ayat 8. Karena, menurut 2 Samuel 6 ayat 23, Mikal dikatakan tidak memiliki anak sampai dia meninggal. Sementara, 2 Samuel 21 ayat 8 mengatakan Mikal memiliki 5 orang anak. Mana yang salah? Namun, lagi-lagi tangan manusia merubah-rubah firman Tuhan untuk menutupi kontradiksi. Terbukti pada 2 Samuel 21 ayat 8, terjemahan baru, nama Mikal diedit menjadi Merab binti Saul. Coba Anda perhatikan ayatnya. Lalu bandingkan dengan versi King James Version. Selamat, Anda telah berhasil ditipu sebagai umat terjemahan oleh tangan-tangan manusia yang membalut hasil karyanya menjadi kitab suci. Maka benarlah firman Allah SWT di dalam Al-Quran, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaruna bihi samanan qalilan. Wailahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Qiyas Al-Baqarah ayat 79. Salam akal sehat. Jangan lupa tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan ngopi pagi kontradiksi selanjutnya. Dan bantu share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.